Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, oknum pejabat-pejabat kita ini ya, baik di atas maupun di tengah maupun di bawah. Ini kenapa gua minta wajib tes urin, ini udah gak masuk akal guys. Ini ada berita bangsat lagi nih. Berita bangsat dari Pekanbaru Riau nih. Judul beritanya begini nih. Nah, bentar, sebelum dilanjutin ya. Nenek 66 tahun dipalaki 3 juta rupiah oleh 3 pria berpakaian Satpol PP di Pekanbaru. Ya, lihat wajah mereka. Nih wajahnya kita gedein lagi. Kita gedein dulu ya. Nih yang dapet nih. Nih wajah-wajah nih oknum bangsat nih, nenek-nenek dipalakin anjir. Kata-katanya dipalakin ini berita nih. Ya, kita lihat deh, kita lihat. Sakit hati gue. Dulu lah. Gak bisa gitu pula tuh, Bu. Gak bisa pula gitu, Bu. Pokoknya separuh pula adanya. Gak pula kita apa nama itu, Bu? Separuhnya uang. Gak sepakat kita nama itu, Bu. Iya, separuh. Dan kalau itu penting kita, Bu. Ya Allah. Ini apa ini? Ini apa ini? Sampai dipalakin begini nih. Buat beli apa itu? Coba tes urin lah. Tes urin. Bangsat. Udah terlalu banyak oknum ini. Ya Allah. Saya nggak bisa. Nanti habis gini penjelasannya apa nih ya? Ini viral di media sosial nih. Nanti ada keterangannya kita baca. Cuman dengan banyaknya oknum-oknum yang berkelakuan seperti ini, ya. Ini apa ini? Ini apa gitu? Nenek-nenek 66 tahun. Ya, beritanya ini nenek-nenek 66 tahun ini. Ya, nenek-nenek 66 tahun. Ya Allah, ada masalah apa ini? Kalian ini dua yang kena wajahnya nih. Pekanbaru, woi Pekanbaru, rakyat Pekanbaru nih. Kalian lihat nih. Oknum petugas kalian nih. Begini kalian nggak mau dites urin. Peredaran narkoba sabu udah sampai kemana-mana, udah pakai ton. Yang begini nih yang dicurigai akhirnya. Kita nggak mau nuduh, tapi terlalu banyak bukti-bukti yang mengarahkan ke sana gitu. Ini apa? Perbuatan apa seperti ini nih? Berdasarkan hati nurani atau hati binatang? Asli, berita-berita bangsa seperti ini, oknum-oknum petugasnya ini makin banyak. Astagfirullah, nenek-nenek dipalak. Astagfirullahaladzim. Udahlah, langsung kita ke Instagramnya guys. Kita lihat apa komentar netizen dan beritanya di sana. Let's go. Oke, ini dari akun PKOK ini belum gue follow nih. Ini gue follow dulu ya.
Nih beritanya. Membangun rumah untuk kontrakan. Warga di Jalan Cipta Karya Pekanbaru kaget didatangi dan dimintai uang oleh 3 orang berpakaian Satpol PP. Mau bangun rumah dia. Kejadian tak mengenakan itu dialami Mardiana 66 tahun ya pada Rabu 19 Juni. Cucu Mardiana bernama Wahyu 18 mengatakan saat itu 3 orang pria berpakaian Satpol PP mendatangi rumah neneknya. Saya melihat langsung nenek dimintai uang. 3 orang itu mengaku dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Kata Wahyu kepada jpnn.com Jumat 21 Juni. Wahyu menceritakan 3 orang berpakaian Satpol PP itu awalnya menanyakan izin pembangunan rumah yang sedang dilakukan di tanah milik Mardiana. Mereka meminta uang 3 juta rupiah satu bangunan, diberi tarif 1 juta rupiah awalnya. Katanya untuk izin pembangunan rumah kontrakan yang sedang dibangun nenek. Kalau untuk izin, begini kah prosedurnya? Woi bangsat! Woi bangsat! Nah capek gue. Gue kan sama oknum-oknum pejabat yang begini nih, ya Allah. Karena keberatan, Mardiana menawar hingga akhirnya para Satpol PP menyetujui dengan tarif Rp300.000 satu bangunan. Ini jelas pemalak kalau begini. Nggak resmi ini. Saat itu Wahyu merasa curiga karena petugas tersebut tidak membawa surat-surat tugas dan menolak difoto saat menerima uang. Nah, apalagi begitu. Ini asli. Oknum bangsat nih. Oknum Satpol PP bangsat nih. Akhirnya mereka terima satu bangunan Rp300.000. Jadi kami bayar Rp900.000. Itu pun awalnya tidak dikasih kwitansi. Setelah kami paksa minta baru dibuat kwitansi, beber Wahyu. Nah, apalagi begitu. Wahyu berharap pihak Satpol PP lebih terbuka dan tidak meminta uang seperti preman. Itu memintanya sudah tidak mengenakan, sudah kayak preman. Kami didatangi tanpa diberitahu juga aturannya seperti apa. Harapannya masyarakat diberikan edukasi jika memang ada aturan seperti ini, tuturnya. Ya jelas lah, mestinya diedukasi dulu rakyat. Ini makanya, ini oknum-oknum yang begini nih, instansi-instansi begini, rakyat harus diberikan hak untuk tes urin. Kalau ada petugas begini langsung tes urin. Jangan-jangan dibuat beli apa itu sama mereka. Sementara itu Kasatpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi saat dikonfirmasi di jpnn.com melalui pesan dan telepon WhatsApp belum memberikan jawaban. Nah, artikel jpnn.com sumber video Wahyu cucu nenek Mardiana. Duh, apalagi ini Der. Makanya anjir. Ditunggu klarifikasinya Satpol PP PKU. Jelaskan kinerja anggotanya ini. Iya, jelaskan. Yang begini, tes urin. Yang honorer dipecat, yang PNS cuma kena sanksi. Makanya bangsat ya. Allah. Rasain nggak enak kalian lagi ngopi kan? Makan siang pun jadi nggak enak. Iya, kita viralkan ini. Kalau tidak dipecat, semua bosnya terlibat. Udah terlalu banyak guys. Yang begini, Satpol PP begini, suruh tes urin, serius. Suruh tes urin. Pentingnya anggota keluarga itu sekolah berpendidikan, ngerti aturan dan hukum. Apa dasarnya minta uang? Apa dasarnya minta uang? Nggak semudah itu. Makanya, ayo rakyat belajar juga. Kalian berani juga gitu nah. Berani gitu loh rakyat. Izin mendirikan bangunan udah jadi tugas BP ya, sakti. Makanya, ya itu IMB itu izinnya mana itu? Tugas kita cuma satu, viralkan. Viralkan. Ya, bagian kita viralkan. Kalian ya, pokoknya bagian kita viralkan nih. Nanti amuntai, tunggu giliran kalian ya, gue viralin. Mau heran tapi ini Pekanbaru dan Riau, provinsi dan kota autopilot. Yang nggak ada gunanya gubernur waku PJ-PJ-an yang cuma ngejar proyek. Satpol PP sekarang ngurusin IMB juga. Nah, diketawain sama centang biru lu. Aduh. Sejak kapan Satpol PP jadi tugas izin mendirikan bangunan? Makanya. Tangkap, masukkan ke kandang harimau, selesai. Janganlah keenakan kalau kandang harimau, kesian harimaunya. Masukin ke kandang rakyat. Rakyat yang mengadili itu enak gitu. Gue jelasin. Memang benar setiap bangunan itu harus ada surat izin dan pembayaran pajak. Dan setahu saya pajak pembangunan rumah dan tanah itu tidak sampai 1 juta mau seluas apapun. Dan juga yang periksa surat izin bukan Satpol. Harus DJP, Direktorat Jenderal Pajak.
bukan Satpol PP. Dan juga setiap pemeriksaan harus ada surat tugas dan surat perintah. Jadi menurut saya Satpol PP itu sudah salah, nggak masuk akal banget setiap rumah 1 juta. Makanya udah terlalu bangsat nih. Udah terlalu bangsat. Ini nih orang-orang yang seperti ini nih, yang buat warga nggak percaya sama aparat-aparat lagi, meskipun aparat jujur. Nah, iyalah, tangkaplah oknum-oknum ini Pak. Apa juga lagi tunggu, jelas-jelas itu pungli. Nah, dipalak nenek-nenek anjir. Memang Satpol PP begini ya, memang benar masyarakat tidak boleh merombak bangunan tidak sesuai dengan IMB. Tapi kan bisa disosialisasi. Kalau seperti ini, bukannya masuk kantong pribadi bapak-bapak. Kalau masuk kantong pribadi tandanya korupsi kan ya, pungli. Dan itu ada undang-undangnya. Kan ya, kalau di up bisa ada sandi bukan? Soalnya saya pernah merasakan ini, tanpa dikasih tahu jalan keluarnya, tahu-tahu barang dibawa ke kantor mereka dan dipantai uang lumayan, lucu benar. Iya memang, rakyat tugas kita ini viralkan. Ya, oknum-oknum Satpol PP bangsat. Dah, nggak pakai lagi gue. Sakit hati gue ngeliat rakyat beginiin. Sakit hati gue. Rakyat selalu ditindas sama kalian mentang-mentang pakai seragam. Lu kira bisa seenaknya lu. Tuh tadi mukanya udah ada guys. Viralin. Terlalu kurang ajar sama rakyat. Duh, udah lah. Emosi gua kalau bahas ini. Ya guys, gitu aja. Gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli bangsat dah ini. Dulu lah. Nggak bisa gitu pula tuh, Bu. Nggak bisa pula gitu, Bu. Pokoknya separuh pula adanya. Nggak pula kita apa nama itu, Bu? Separuhnya bang. Nggak sepakat kita nama itu, Bu. Iya, separuh. Dan kalau itu penting kita, Bu. Nama. Penting kita. Saya nggak bisa. Nggak boleh saling Umrah reguler Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.